Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, pagi hari ini, kalau kemarin kita sempat nggak buat video karena ya memang nggak buat video. Satu hari ya banyak teman-teman yang nunggu. Kok nggak buat video ya itu tadi karena ya nggak bisa terus-terusan ya, kita mungkin pas pada saat saya lagi ada sesuatu yang memang saya harus kerjakan sehingga saya tidak bisa membuat video gitu ya kemarin ya. Dan kebetulan barang yang saya cari untuk saya review itu belum ada, jadi kemarin sempat saya nggak bikin ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang saya coba sajikan lagi sebuah review buat Anda, dan ini adalah satu produk dari Redel ya. Boxnya nggak besar ya, kecil aja boxnya, tapi saya senang dari Redel itu boxnya niat gitu ya. Selama ini saya lihat dari box-boxnya punyanya Redel itu boxnya niat, itu keras gitu ya, maksudnya saya suka dengan boxnya Redel ya, meskipun dalamnya seperti apa, tapi kalau kita megang boxnya Redel itu kayak niat gitu loh. Nggak seperti box HT yang lain. Kalau dari Redel ini niat banget. Ada sedikit sentuhan yang berbeda gitu ya. Ya, ini kali ini adalah Redel model R5308. Ini radio VHF tok ya, hanya VHF. Dan powernya maksimal 2 watt saja dengan voltasenya 3,7 volt, sama dengan HP ya, 3,7. Kemudian karena ini kecil, antenanya juga sudah antena bawaannya seperti kemarin kita sempat review WLN ya, WLN atau KDC1 kalau nggak salah. Itu kan UHF, ini VHF dari Redel. Dan ini nggak buta, ini ada layarnya. Oke, ada layarnya. Oke, sama-sama kita langsung aja buka boxnya supaya tidak penasaran, kita sama-sama lihat dalamnya. Kita segera saja buka box dari Redel R5308 ya. Ini tulisannya powernya 2 watt, voltage-nya 3,7 volt, frekuensi 136 sampai 174 MHz ya. Oke, ini yang saya bilang niat itu tuh, tekstur dari boxnya beda ya, teksturnya ada ini. Meskipun kelihatan sederhana, tapi saya tuh suka sekali dengan boxnya Redel tuh, kenapa ya nggak tahu. Pokoknya niat dia ya, niat banget gitu ya. Terkesan kokoh gitu boxnya. Oke, kita buka aja radionya seperti apa dari Redel ini yang sudah kita tunggu-tunggu. Ya, saking kerasnya bukanya juga pelan-pelan ya. Oke, kita buka. Ya, seperti ini. Kita dapat user manual ya. User manual di sini tulisannya PMR 446 FM radio ya, 48 channel, include 24 channel with Fox function PC program. Ya, jadi ini kalau kita pakai ini ya harus pakai PC, tapi bisa manual, cuman ya itu tadi agak lambat. Nanti saya saya kasih tahu caranya untuk biar bisa kita manual tanpa harus pakai komputer, tapi ya nggak bisa disimpan ya, kayaknya nggak bisa disimpan. Kalau yang dari komputer dia memang langsung tersimpan di memori gitu ya. Oke, ini kita sudah tinggalkan user manualnya, kemudian kita tarik ya, udah dapat HT-nya. Nah, ini HT-nya. Kita lihat ini HT-nya seperti ini. Di sini ada jack speakernya sama mikrofon, dan ini juga untuk program. Kemudian di atas ini tombol power sama volume. Nah, ini antenanya sudah integrate, sudah satu jadi satu di sini, agak panjang. Kalau yang UHF kan segini ya, pendek sekali ya. Kalau ini panjang segini. Kemudian di sini ada tombol PTT. Ini PTT-nya sangat soft ya, yang atas
Yang bawah agak keras tapi yang atas soft ini. Dua tombol PTT-nya atas sama bawah, tapi yang atas ini yang saya sering pencet. Kalau yang di bawah keras ya. Dan ini udah plastik ya, tombol PTT-nya udah plastik sehingga tidak mudah rusak. Kemudian ini ada untuk dial atas bawah ya. Ini atas bawah, ini karet. Kemudian itu gripnya, dan ini di sini ada VFO, memori, monitor, FM, kemudian di sini function sama lock ya. Kemudian untuk FM-nya ini Anda harus simpan di komputer ya, memori di komputer ya. Tidak bisa langsung ada di sini. Jadi kalau ada di sini itu defaultnya gitu. Jadi tadi saya coba kalau defaultnya nggak bisa ya. Maksudnya untuk siaran di Jogja ini nggak ada yang masuk gitu. Kemudian ya ini belakangnya sama dengan depannya tadi, ada tulisannya seperti ini ya. Oke. Ya kalau mau cari di sini ada nih, ada tertulis di belakang ini. Nah ini di sini kamu cari ya teman-temannya kalau mau beli. Kalau di Jogja di sini belinya. Oke, terus kita dapat apa nih? Oh, ntar. Di sini ada kabel powernya untuk ini ya, desktop power sama talinya. Kemudian belt clipnya seperti ini ya, belt clipnya seperti ini, seperti WLN ya, seperti WLN. Nanti saya akan kasih lihat ya. Ini ada baterainya, ada masuknya agak dalam ya. Bentar, kita harus tarik dulu agak ke dalam ini. Nah udah nggak punya kuku jadi susah ini nyarinya ya, oke. Kita dapat baterainya nggak besar ya, karena ini hanya 3,7 volt. Nah di sini 3,7 volt 3000. Wah lumayan sebenarnya kalau 3000 ya. Seperti ini bentuknya slim. Kita masukkan dari bawah, sudah masuk, kita tarik ini ke bawah. Nah ini untuk locknya, tarik ke bawah ya. Ini sebenarnya teksturnya bagus ya, tidak ada yang licin di sini dan bentuknya bagus saya lihat ya. Oke, dipegang juga oke. Kemudian nah ini belt clipnya seperti ini ya masangnya ya, tinggal Anda masukin. Nah seperti ini belt clipnya. Nice ya. Jadi kalau tidak mau dipasang ya ditarik aja. Sorry, kemana tariknya? Oh ini dikeluarin, ditarik ke depan. Sorry, di sini ya, locknya di atas ini. Ini ditarik ke atas ya. Ini kan masuk ya, ditarik ke atas, didorong. Nah, lepas. Kadang-kadang kan kita nggak mau pakai ini ya. Nah, ini nempel di ikat pinggang aja langsung gini ya. Nah, jadi kalau kita megang gini kan nggak perlu ada ininya, nggak ada masalah. Yang penting ada talinya itu ya. Dan kalau saat kita mau taruh di pinggang ya tinggal masukin. Sebenarnya ini solusi yang sangat bagus ya. Jadi ini nggak menempel setiap saat. Kalau kita megang kan ganggu juga gitu ya. Ganggu kena ininya itu. Yeah, nice. Kita dapat di sini kayak untuk HP ya. Jadi mungkin kalau apa namanya nggak ada ininya rusak, kita bisa pakai punyanya HP yang 1 ampere nih, output 5 volt 1 ampere. Jadi bisa pakai punyanya HP. Nice. Kemudian ini ada desktopnya. Nah, desktopnya agak tinggi ya, seperti itu. Ini lampu indikator. Ini untuk powernya tadi masuk, ini kabel power ya. Di sini output 4,3 volt 400 mAh. Tadi inputnya 5 volt ya. Oke, sip. Nice. Kita taruh aja dulu pernak-perniknya. Taruh dulu di boxnya. Nah, kita coba hidupin radionya. Oh, ini kita jalan ya. Bentar. Ya. Kita coba hidupin radionya. Nah, ini voice-nya udah dimatikan ya. Kalau voice-nya mau dihidupin bisa nih, fungsi
fungsi, kalau lama fungsinya dipencet itu dia nge-lock ya, fungsi sekali aja. Nah, terus kita panah atas bawah ini untuk pilih menunya. Ini voice misalnya saya on ya, ini kan off, saya on. English, oke. Power. Di sini kalau mau pilih power ya tinggal fungsi lagi, high, low. Nah, terus squall, fox, beep. Kalau mau beepnya dihidupin juga bisa. Ini kan beepnya off, kita on kan. Nah seperti itu. Save on, oke. TOT 60 detik 1 menit ya, oke, udah nggak ada masalah. Oh ini 120 ya, 60 detik aja. 120 berarti 2 menit ya. 1 menit aja ya, oke, nggak apa-apa. Key scan, ada key lock ya. Roger, LED ini untuk hidupin atau matiin ini ya. Channel bandwidth. Ini untuk apa namanya, shift dari repeater. Sorry, ini shift ini maksudnya plus minus dari kita misalnya mau repeater ya, mau program repeater. Offset frekuensi, nah ini untuk offsetnya atau ya nilai minusnya dari repeater atau plusnya dari repeater. Nah, terus ini tune-nya receive tune atau TX tune. Nah, biasa kita pakai TX tune. Frekuensi step, untuk step dari frekuensi ini kita lihat udah 5 kilo, udah benar. Open message, kalau kita mau pasang message ya kita isi di sini, tapi nggak usah. Nah, nggak usah ya. Seperti itu. Nah ini kan manual ya, ini kita pencet manual seperti ini ya. Nah seandainya saya mau turun di kepala 1 nih, kan 145 ya, ini nggak ada tombol apa-apa di sini kan. Kalau pencet ini nanti fungsi ke menu, pencet fungsi lama nanti lock. Nah ini pencetnya, pencet VFO sama memori ini sekali. Agak lama. Nah, itu dia akan berkedip. Dia akan berkedip, kita misalnya turunin ke berapa ya? Ke 1.3 gitu ya, ke 1.5 misalnya seperti itu, langsung kita PTT. Masuk dia, langsung masuk ke 1.5. Kita pencet PTT, langsung masuk ke situ. Ya, kita kembaliin lagi, kita pencet lama ini, VM ini kita pencet lama, dia akan berkedip. Nah, berkedip kita kembali lagi ke 4. Ya, kita turunin, tekan tombol turun. 4, oke, kita PTT lagi. Udah masuk ya. Nah, kita kan biasa melakukan paket pengujian di 14564. Kita kembalikan ke 64 sini ya. Nah, udah posisi di 14564. Nah, di sini karena kita nggak bisa ngetes powernya ini berapa ya, keluarnya berapa, kita nggak tahu ya. Sekarang kita mau ngetes modulasinya aja ya. Kita akan ngetes modulasi dari Redel ini. Setelah itu nanti kita akan tunjukkan cara programnya. Sekarang saya akan coba modulasi dari Redel ya. Ya seperti biasa kita pakai referensi dari radio Alinco DJW10. DJW10 kita masuk ke frekuensi 145.640. Salah ini. 145.640. Oke. Ya, udah di situ. Kita akan coba modulasi dari Redel ini ya. Saya akan coba modulasi dari Redel ini. Kita akan dengarkan modulasi dari Redel seperti apa. Kita coba ya. 1 2 3 tes dicoba. Ini dari Redel. Ini Redel R5108 R5108.
Oke, saya akan bandingkan dengan radio dari Baofeng UVB5. Kita akan coba bandingkan dari Baofeng atau Tafware VB5. Kita coba ya. 1 2 3 1 2 3 dicoba, 1 2 3 dicoba. Ini UVB6 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 1 2 3 1 2 3. Ini dari Redel, ini dari Redel 5 1 3 5 3 08 5308. Ini dari Redel 5308 5308. Lagi. Ini dari Baofeng, ini dari Baofeng UVB6 Baofeng UVB6. Oke, jadi secara modulasi untuk Redel ini masih di bawahnya Baofeng UVB6, kekerasannya, treble-nya. Dia agak soft ya, untuk Redel ini agak soft suaranya, ngebass gitu ya. Untuk Redel 5308 ini. Nah, kita akan coba untuk kualitas speakernya seperti apa, kita dengarkan untuk yang Redel ini. Seperti apa kasih speakernya? 1 2 3 dicoba, 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba. Oke, Roger, 1 2 3. Oke, dicoba 1 2 3. Untuk kualitas speakernya bagus ya, untuk memonitor lawan bicara cukup bagus untuk speakernya. Dan kalau untuk FM kita pencet FM ini ya. Cuman sayang nggak ada yang bisa masuk karena ini harus diprogram gitu ya. Harus diprogram. Nggak ada frekuensi yang nyangkut. Nah, nggak ada ya. Nah, ini harus diprogram di komputer. Oke. Itu tadi kita sudah ngetes Redel ini. Sekarang saya mau kasih tahu cara programnya seperti apa ya. Kita akan masuk ke komputer dulu. Kita buka komputer dulu ya. Buka komputernya. Supaya kita bisa memprogramnya gitu ya. Jadi untuk Anda yang mau mendownload program dari Redel ini sangat mudah sekali ya. Anda tinggal masuk aja di internet ya, masuk di internet. Jadi nanti kita kasih tahu alamatnya ya untuk membuka program dari Redel. Saya coba lihat dulu apakah internet saya sudah connect. Nah, ini internetnya belum connect ya. Belum connect. Jadi saya akan pancing dulu untuk connecting. Nah, saya akan connecting dulu. Nah, ini kita sudah connect ya. Kita sudah connect. Nah, sekarang saya akan sorry, bukan di sini. Nah, kita ketik aja di Google itu ya. Kita ketik aja software. Kok soto lagi? software Redel R5308. Udah gitu aja, kita langsung enter. Dia akan cari ya. Nah, di sini kita cari yang tulisannya Mitra HT ya, Mitra HT.com. Nah, ini kita ketik aja ini. Klik aja. Nah, setelah kita masuk ke websitenya Mitra HT, nanti di sini banyak softwarenya Redel ya, banyak softwarenya Redel. Kita pilih aja yang 5308. Kita cari 5308. Nah, ini kan 5308 ini, yang ini ya.
Ya udah, langsung kita download aja. Kita download, download, ya udah. Nah, setelah kita download, kan filenya udah tersimpan ya. Filenya udah tersimpan. Ini kebetulan saya udah download, tapi saya belum install. Nah, kita akan cari di sini R mana? Bentar ya teman-teman, saya simpan di mana ini? Tapi dia tersimpan di download ya, di file download. Dia tersimpan di file download. Cuman kok ini namanya nggak ada di sini. Saya cari pelan-pelan dulu, karena sudah saya download. Sudah saya download, tinggal. Nah ini sudah ada ya. Ini ada R503 rare. Jadi masih dalam bentuk zip file. Kita klik aja. Kalau di Windows 10 atau ya Windows 10 itu dia langsung ekstrak karena sudah ada ininya, programnya langsung. Nah, kita kasih, kalau do not run kita more info, langsung run away aja ya, run away untuk jalankan programnya. Kita yes. Nanti kita close saja. Kita next. Next lagi aja. Install shortcut only for user only ya, next. Kita next lagi, udah yang install. Kita finish. Nah, ini kita close saja semuanya. Ini kita close. Di sini udah nampil ya, programnya sudah tertampil di sini. Kita lihat sama-sama. Di situ sudah ada tulisannya Redel R5308 ya. Ini ya, sudah ada ya. 5308. Oke, kita klik aja, kita buka programnya. Sekarang kita pakai kabel. Kenapa ini ya? Kok di aduh. Sorry, kita coba yes saja. Nah, itu terbuka. Ini kita pakai kabelnya yang biasa ya. Kalau Bofeng kemarin kan sama aja, kita pakai ini juga. Pakai retepis punya kabel ya, sama. Ini saya akan colokin di radionya sini. Kita colokin. Ini belum saya hidupin radionya, saya masukin dulu kabel USB-nya. Saya masukin kabel USB-nya di USB-nya komputer. Ya, sudah masuk ya, dia di situ. Masuk di sini. Udah. Terus ini kita hidupkan redelnya. Oke. Sekarang saya akan coba option setting ya. Mungkin set dulu ya, set communication port. Di sini COM5. Kita masuk COM5, close. Kita baca ya, read. Kita read, kita coba lihat apakah bekerja. Nah, dia bekerja ya, sudah berkedip-kedip ini. Dia baca. Ya, ada tulisannya PC di sini tadi, ada tulisannya PC. Oke, finish. Nah, ini sudah terlihat di sini frekuensi-frekuensi yang ada di sini ya. Saya akan ngisi di luar frekuensi yang ada ini, karena mungkin ini nanti produk ini akan dipakai ya. Jadi saya akan ngisi di memori 17 saja ya, 17 saya akan ngisi. Kita matikan dulu, nanti dia akan transmit. Kita matikan dulu. Saya akan ngisi 145.640. Ini sama, ini kita pakai power low. Nah, ini bisa dikasih nama ya. Kalau teman-teman mau kasih nama, tapi ini saya nggak kasih nama, biarin aja. 145.640. Oh ya, atau kita kasih nama aja ya, biar kelihatan ya. Ini high, ini low ya. Oke. Tapi nggak usah kasih nama ya. Nanti channel yang lain akan tertulis channel gitu ya. Kita nggak usah kasih nama, biarin aja. Kalau Anda mau kasih nama, tinggal kasih nama di sini apa, terserah Anda ya. Oke, kemudian radio. Nah, ini kan tadi radio kita kalau mau nyari radio kan nggak bisa. Di sini ada presetnya.
Di sini ada preset. Kita akan ngisi ya. Saya akan isi semua radio yang ada di Jogja ini. Ini ada 25 channel ya. Tapi ya saya isi dari atas aja dulu ya. 100 berapa ya? 106,9. Ya, yang saya ingat aja ya 106,6. Kemudian di sini 106,1. Ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini saya ambil yang simpel-simpel aja yang biasa aja dengerin. Ya, ini karena nanti kita akan mencoba untuk dengerin radionya seperti apa. Jadi saya ambil yang biasa kita dengerin aja dulu ya. Oke, itu aja. Ya, tambah satu lagi. Oke, ini kita oke aja. Kita oke. Nanti kita akan putar sampai channel 7 ini sudah ada isinya. Kita save ya, oke. Jadi kita cuma nambah dua ini ya, dua memori ya. Saya cuma nambah 2 memori, itu nomor 17 sama 18 ya. Kalau sudah, ini radio kita hidupin lagi. Kita simpen pakai yang ini ya. Kita simpen. Ya. Kita write. Nah, ini sudah berkedip. Kalau membaca merah ini, kalau simpen dia berkedip warna hijau. Ya, oke. Kita tutup aja programnya. Nah, dia nanti minta apa, are you exit program? Yes, dah selesai, kita lepas. Sekarang kita akan lihat program yang kita sudah simpan ya. Nah, ini saya akan pencet memori. Saya akan cari memori 17, 16, 17. Ini 18. Ini high power. 17 ini low power. Ini ada L-nya. 18 high power. Ini low power. Nah, tadi saya lupa ini tune-nya kok saya belum matikan ya. Kita lupa matikan. Kita matikan dulu ya. Ternyata ada tune-nya di situ. Kita matikan dulu. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya radio ini juga sebenarnya gampang ya untuk memprogramnya. Tidak susah sekali, jadi gampang sekali. Sehingga dan radio ini gampang sekali dimasukin di saku, sangat kecil, praktis, dan ini kalau untuk bersama keluarga juga cocok dibawa ya. Untuk bersama teman-teman misalnya mau komunikasi sesama teman gitu ya, ini juga bisa. Ini tadi sudah off, kenapa tune-nya di sini on ya? Ini saya nggak tahu kenapa ya. Kemungkinan harus saya cari di mana. Di sini dia tune-nya on di sini ya. Sementara harusnya tidak on. Tidak ada nih, encodernya tidak ada. Jadi kemungkinan besar ada di mana ya? Kita coba lihat. Channel info. Nah, kita coba ke channel info. Saya akan klik ini dulu. Saya terus program. Kita edit channel info. Channel info nggak mau keluar juga. Ya sudah. Ini saya nggak tahu ini tune-nya dari mana tadi ya. Oke, kita simpan lagi. Semoga kalau simpanan yang kedua ini hilang. Karena udah nggak ada di sini, udah off ya. Tapi kok ada tanda tune. Oh, sorry, bukan tanda tune ya, itu tanda beep. Mohon maaf, saya yang keliru. Biasa saya pakai ICOM, jadi kalau tanda seperti itu tanda tune, padahal itu tanda beep, bunyi beep. Jadi bunyi beep itu ternyata ditandai dengan seperti ini, itu bukan tanda tune. Sorry, mohon maaf, saya salah. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan coba untuk
Tadi kan ini memori ya, sekarang kita masuk ke FM. Apakah sudah tersimpan? Ya, sudah tersimpan. Kita cari channel yang ini karena ini ada memorinya, ada sinyal masuk, jadi susah nanti FM-nya. Kita coba FM lagi ya. Oke, sudah. Oh, masih ya. Kalau gitu saya akan ke VFO dulu. Kita akan pindah ke frekuensi yang agak tinggi supaya tidak ada spretan masuk ya. Nah, udah di situ aja. Nah, udah hilangnya nggak ada. Kita pencet FM. Kita naik turun. Ternyata masih ya. Oke, ini ada spletan dari mana ini? Sebentar, squealnya kita naikin aja kalau gitu ya. Squealnya kita naikin. Squealnya kita naikin full 9 ya. Oke. Udah, ini udah nggak ada. Sekarang kita pencet FM, kita cari yang tadi kita simpan itu. Ada beberapa ya. Nah, ini oke, ternyata masih. Nah, ini sudah selesai kita karena dari keluarganya mohon maaf mau dikremasi waktu itu ya. Oke, jadi memang sertifikat itu salah satu hal yang penting untuk membuktikan bahwa mereka sudah mu'alaf begitu ya Mas ya, untuk memudahkan hal-hal yang lain. oke. Jadi cukup bagus suaranya juga ya, nggak ada masalah. Sekarang kita akan coba tes apa kita bisa berkomunikasi apa enggak. Kita coba tes ya ke Pak Pri. Nanti saya coba hubungi dulu. KSL Pak Pri, ini mungkin sekitar 200 miliwatt atau 300 ya. Tulisannya 2 watt tapi paling kecil, ganti. Nggak jelas ya, nggak jelas. Saya nggak bisa mengerti. Nggak jelas, nggak nyampe. Tapi resipnya bisa, lancarnya nggak? Gitu ganti. Ya sebentar kita ganti teman-teman ya. Resipnya bagus tapi mancarnya nggak bisa. Gitu Pak Pri, saya pakai UVB6 lagi gitu. Ya, terlalu kecil mungkin Pak Pri ya, sampai nggak bisa kedengaran ganti. Oke, ya. Orang bisa di signalnya sampai bisa 3. Demikian bisa 3, tapi itu suaranya belum bisa terbaca. Jadi bisa 23. Demikian Medi, jadi kurang mengerti. Yang gitar itu yang dia dulu, yang di Bravo itu Victor Serenggi, laporan. Demikian. Giasal Pak Pri, yang ke Bravo itu Victor Serayengki, yang ke Charlie itu yang ke India Zulu. Ya nggak bisa didengar ya, nggak bisa didengar gitu. Tapi saya resipnya bagus ya, resipnya bagus Pak Pri. Oh ya. Kita coba lagi ya. Tapi aneh ya resipnya bagus ya, berarti ya atau anu ya belum bisa medis signalnya nyampe, signal bisa 3. Demikian, tapi ya dorongan moderasinya mungkin ya. Ya, oke ya gimana ya, saya menerimanya seperti itu. Kalau bisa dengar ya dengar, tapi kalau enggak ya memang seperti itu. Demikian, ada yang punya RAT bekas tapi pancalannya karena buatnya kecil Medi ganti. Giasel Pak Pri, ini saya jawab pakai AT yang kecil ini. Saya sudah high power, nggak kedengaran begitu Pak Pri, ganti. Nggak kedengaran. Ya nggak kedengaran ya. Oke Pak Pri, positif nggak kedengaran gitu dengan high power pakai redel tadi, nggak kedengaran sama sekali ganti. Ya, terima kasih Anda sudah nonton video saya sampai selesai mengenai review dari Redel R5308
Radio ini cocoknya untuk berkomunikasi di lingkungan terbatas ya, lingkungan terbatas. Misalnya kalau Anda sesama grup RT Ronda gitu ya, satu lingkungan mungkin hanya sekitar 500 meter, 400 meter, Anda bisa pakai ini ya. Paling tidak 1 kilo ya, 1 kilo dalam posisi terbuka, HT ini masih bisa Anda gunakan. Atau mungkin Anda sebagai seorang event organizer atau apa ya, atau mungkin di perusahaan yang lingkupnya terbatas di satu lingkungan, Anda juga bisa pakai ini. Karena ini nggak jangkauannya nggak jauh ya, hanya beberapa kilo aja, 1 kilo mungkin kalau udah terbuka ya. Kenyataannya tadi saya coba untuk berkomunikasi dengan jarak 4 kilo dengan Pak Bri, saya tidak sampai ke sana ya, saya tidak nyampe di sana, tapi saya bisa merisip dengan baik dengan radio ini, cuman saya tidak bisa mancar sampai di tempat Pak Bri, Yengki Berapoto Pita Sera Yengki dengan jangkauannya 4 km. Kalau 4 km ya terpaksa Anda harus pakai ini, pakai UVB6 ya, UVB6 tadi saya pakai ini bisa nyampe di Pak Bri ya, dengan high power bagus diterima di Pak Bri. Jadi kesimpulannya ini masih tetap bagus ya Anda gunakan, karena ini masuk di kantong, sangat kecil, ringkas ya, baterainya juga awet, dan ini memang diperuntukkan buat Anda di lingkungan terbatas, misalnya ya tadi seperti saya sebutkan tadi, dalam lingkungan bisnis, lingkungan RT, mungkin lingkungan kalau Anda touring ya, Anda touring juga bisa, maksudnya nggak jauh-jauh gitu dengan rekan Anda bisa pakai ini ya untuk berkomunikasi, karena tidak mengganggu yang lain, ini tidak akan jauh gitu ya. Pancarannya tidak akan mengganggu yang lain karena tidak akan jauh, pancarannya tidak sampai jauh, karena tadi kita sudah coba jarak 4 kilo itu sudah tidak bisa diterima oleh Pak Bri. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk review dari Redel 5308. Nah, ini suatu pilihan buat Anda yang mungkin mau bersama teman-teman atau punya organisasi atau punya toko, punya warung, atau di hotel ya sesama karyawan, itu bisa Anda pakai ini, dan tentunya dengan frekuensi yang sudah disarankan. Terima kasih sekali lagi dari saya, Yengki Charlie itu Yengki Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Sabantri, bye-bye.